Ya, sudah mulai ada yang mulai bergabung. Selamat bergabung dengan kami pada malam hari ini di acara live kita malam hari ini. Ya, ada Saudara Sugi, ada Saudari Tia. Ya, selamat bergabung dengan kita pada malam hari ini. Kita tunggu, ada waktu kita 1 menit lagi, 1,5 menit tepatnya untuk kita memulai acara kita pada malam hari ini. Ya, selamat bergabung dengan kami untuk Ibu Iing. Ya, halo Kak Gita, luar biasa ya. Shalom, selamat malam semuanya. Jumpa kembali dalam acara yang dinanti-nanti. Tidak lain, tidak bukan. Inilah dia acara berita, berbagi cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita sesuatu hal yang belum pernah mungkin kita dengar di tempat-tempat yang lain. Hari ini tepatnya 19 tahun yang lalu, kita atau dunia digoncangkan dengan sebuah berita yang menggemparkan, di mana menara kembar World Trade Center yang ada di Amerika ditabrak sebuah pesawat yang dibajak oleh teroris. Dan pada hari ini, hari yang sama, di waktu yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, 11 September 2020, kita akan mendengarkan sebuah cerita dari seseorang yang mengalami kesempatan yang diberikan Tuhan berulang-ulang dalam hidupnya. Nah, semuanya ini kita akan rangkum di dalam acara berita, berbagi cerita dengan tema second chance atau kesempatan kedua. Dengan tidak menunggu-nunggu lagi, kita akan undang narasumber kita. Siapakah dia? Siapa dia? Coba kita lihat siapa dia. Siapa dia? Iya, ternyata sudah bergabung dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Iya, ini dia narasumber kita. Ternyata tidak asing bagi kita, cuman penampilannya yang sepertinya lebih berwibawa pada malam hari ini. Selamat malam, Bro Jimmy. Saya panggil untuk malam ini dengan sebutan Bro Jimmy. Selamat malam, Bro Jimmy. Ya, shalom. Selamat malam, Kak Marimpun. Ya, bagaimana kabarnya, Bro Jimmy? Sehat-sehat semuanya? Amin. Sehat-sehat, sukacita luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bro Jimmy. Sebelum kita memulai perbincangan kita malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Saya akan memimpin doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pemilik kehidupan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Pimpin Tuhan perbincangan kami malam hari ini, supaya apa yang kami perbincangkan menjadi berkat bagi orang, menghiburkan orang-orang, memberikan semangat bagi orang-orang yang berputus asa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa supaya setiap jaringan semuanya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada para pendengar pada malam hari ini yang belum mengenal dengan sosok yang satu ini, yang maha ganteng, yang maha tampan. Boleh memperkenalkan diri sedikit. Silahkan Bro Jimmy. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan malam hari ini, dalam siaran ini, saya akan menyaksikan di mana Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan wakil-wakil Gembala dan juga para tim yang ada, yaitu tim bercerita, berbagi cerita. Dan saya percaya acara ini, siaran ini akan menjadi berkat bagi kota, bahkan bagi kota-kota lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ini doa kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada host kita yang ganteng. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa buat acara ini. Dan tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa. Perkenalannya cukup jelas bagi kita ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi. Di dalam berita, berbagi cerita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana sih sebetulnya perjalanan Bro Jemi ini dari awal sampai hari ini. Jambangnya semakin lebat, kita akan mendengarkan hanya di berbagi cerita. Karena itu, tetaplah stay dengan kami. Amin. Kalau kita selama ini mengenal dengan Bro Jemi ini adalah seorang WL yang diurapi Tuhan dengan suara yang merdu dan sebagainya, dan juga seorang pendoa yang luar biasa juga. Tetapi siapa yang tahu Bang Jemi ini, di samping juga ada orang berkata bahwa Bro Jemi ini adalah duplikat daripada Petri Kumase. Tetapi ada sesuatu, ternyata waktu kecil namanya itu bukan nama aslinya, itu bukan Jemi, Ya, tetapi betul. ada nama yang lain. Coba ceritakan, kenapa sih nama-nama harus diganti? Kalau nama saya dari dulu, sekarang sampai selamanya tetap Marimpun. Bagaimana itu ceritanya, Bro Jemi? Haleluya, puji Tuhan. Dan saya boleh saksikan di mana pada waktu saya berumur 1 tahun kurang, saya mengalami yang namanya penyakit, yaitu penyakit cacing tambang. Dan tubuh saya itu sudah berbiru semuanya, dan akhirnya saya dikatakan sudah meninggal pada waktu itu. Dan ketika ada di ruang jenazah, ada seorang nenek yang begitu luar biasa, yaitu nenek saya sendiri. Dia datangi ruangan jenazah itu dan dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan terjadilah mujizat pada waktu itu, dan Tuhan membuat saya bernafas lagi, dan akhirnya saya dikeluarkan dari ruang jenazah, dan saya dibawa di ruang operasi. Dan tanda operasi saya sekarang masih ada di dalam perut saya, itu operasi pada waktu saya sakit cacing tambang. Dan akhirnya saya dioperasi oleh seorang dokter, yaitu dokter Belanda, yaitu namanya juga Jemi. Sehingga selesai operasi, dia mengatakan, saya akan kasih nama ini bukan nama yang lain, tetapi nama saya sendiri, yaitu nama Jemi. Nah, seperti itu, Kak Marimpun. Wah, luar biasa. Ternyata Iya. nama itu adalah nama orang Belanda. Pantasan Ya, kulit Bang Jimmy ini saya seperti mirip-mirip orang Belanda. Waduh, ternyata ada ya, cerita dari semuanya itu. Ternyata Bang Jimmy ini pernah mengalami di mana Tuhan selamatkan. amin. Kalau Ya, menurut analisis dokter, udah harusnya meninggal. ya, Tapi kita tahu bahwa itu adalah campur tangan Tuhan yang memberikan kesempatan buat Bro Jemi ini. Sama seperti judul kita berita pada malam hari ini, berbagi cerita tentang second chance atau kesempatan kedua. Ternyata pada umur 1 tahun saja Bro Jemi ini sudah mengalami kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan, kita semuanya, para pendengar, saudara-saudara hari ini, malam ini, tidak akan bisa bertemu, menyaksikan bagaimana karya Tuhan memakai bangka Bro Jemi ini dalam memimpin pujian yang luar biasa. Baik, pertanyaan yang selanjutnya nih, Bro Jemi. ya, Kalau kita itu biasanya kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Waduh, saya ini udah pernah diselamatkan nih dari kematian. Saya udah pernah diselamatkan dari kematian. Tetapi saya tahu juga Bro Jemi ini waktu masa SMP dan SMA justru masuk dalam masa-masa kelam kehidupan, jatuh bangun dalam dosa. Kok bisa seperti itu padahal Bro Jemi ini sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana ceritanya sampai ke sana, Bro Jemi? ya, memang pada waktu itu saya beranjak ya, SMP dan juga SMA. Di sana saya tidak mengetahui tentang cerita ini oleh orang tua saya. Dan pada waktu itu justru saya bukan dekat dengan Tuhan. Saya jauh dari Tuhan.
saya ke gereja, tapi pulangnya saya berbuat dosa. Bahkan pergaulan bebas yang saya alami pada waktu itu, dan saya sudah mengenal yang namanya rokok, saya sudah mengenal yang namanya alkohol, itu waktu saya duduk di SMP. Saya sudah Wow. masuk dalam pergaulan bebas. Bahkan saya sudah masuk dalam pergaulan yang nama seks bebas SMP, SMA pada waktu itu. Saya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena saya mengalami pergaulan dengan orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Seperti itu, Kak Maripun. Oh, berarti ternyata Bro Jimmy ini belum tahu ceritanya. Baru cerita itu bahwa Bro Jimmy ini pernah mengalami kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan bangkitkan kembali dari nyaris mati atau mungkin kata orang sudah meninggal pada waktu itu. Ya. Ternyata cerita itu Bro Jimmy tahu setelah sudah beranjak dewasa, begitu Sudah ya? beranjak dewasa, baru saya Iya. diceritakan tentang masalah saya yang masih kecil. Iya, dan ya, kembali kalau memang kalau kita lihat dari pembicaraan kita malam hari ini, ternyata Bro Jimmy ini memang tetap orang berKTP sebagai Kristen, tetapi Kristen tomat mungkin ya, kalau bahasa yang sering kita dengar. Ya, Minggu tobat, Senin Sabtu kumat, gitu ya. Jadi tetapi hari ini saya percaya dengan gestur tubuh yang seperti ini, Bro Jimmy ini sudah benar-benar berubah dan diubahkan. Amin, Ya? amin. Iya. Itu Ternyata semakin lama semakin hot pembicaraan kita malam hari ini, ya. Kita sudah tahu tadi perjalanan Bro Jimmy ini sampai SMA. Ternyata setelah SMA, Bro Jimmy ini berpetualang. Pada waktu itu namanya belum Papua. Waktu itu namanya masih Irian Jaya. Mungkin cita-citanya supaya seperti nama pulaunya itu Irian Jaya, kehidupan yang lebih jaya. Begitu ya kira-kira ya. Nah, bagaimana apakah dengan pindah ke Irian Jaya, apakah memang hidupnya semakin jaya di sana? Coba diceritakan bagi kita semuanya. memang pada waktu saya lulus SMA, saya pergi ke Irian Jaya, di mana di satu perusahaan di Timika, dan saya memang punya rencana untuk bekerja, tetapi malah di sana tetap saya tidak punya hubungan dengan Tuhan, saya tidak punya keakraban dengan Tuhan, justru saya semakin hancur. Saya tetap ada di dalam pergaulan bebas, saya terus menyakiti hati Tuhan, mendukakan isi hati Tuhan, dan saya melakukan kejahatan di sana, melakukan dosa, dan saya juga bekerja di satu perusahaan, dan setiap bulan saya terima gaji, dan dihabiskan satu hari itu juga. Wow. Ya, saya belanja untuk rokok, saya belanja buat alkohol, saya juga kadang-kadang pergi ke diskotik, juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Seperti itu, Kak Maripun. Wah, ternyata Bro Jimmy ini pindah ke pulau yang waktu itu masih bernama Irian Jaya, hidupnya bukan semakin berjaya ya, malah makin merosot di sana. Secara finansial bisa tercukupkan, tetapi secara spiritualnya benar-benar makin down pada waktu itu. Iya. Dan pada waktu itu ternyata Bro Jimmy ini pernah mau bunuh diri itu, mengalami pengalaman spiritual di mana roh Bro Jimmy ini meninggalkan tubuhnya. Ini sangat menarik ini untuk kita ketahui. Bagaimana itu ceritanya itu? Ya. Dan satu kali ketika saya di sana di Irian Jaya di Timika, saya pada waktu itu ya sudah dibaptis pada waktu itu. Dan satu ketika di satu kamar saya mengalami yang namanya stres, saya mengalami yang namanya udah kecewa, saya mengalami yang namanya udah hancur lah seperti itu. Akhirnya ya saya mengambil satu keputusan di mana lebih baik
saya mati saja daripada saya hidup seperti ini. Saya selalu melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan yang jahat. Saya stres, saya udah nggak mau hidup lagi seperti itu. Dan akhirnya di satu malam, di satu kamar, saya kepengen bunuh diri pada waktu itu. Karena gara-gara stres dan saya mau gantung diri, saya cari tali pada waktu itu tapi nggak ada tali. Dan saya juga mau ngambil obat Baygon juga, mau minum Baygon pada waktu itu karena di sana juga ya pasti adalah yang namanya Baygon karena di sana banyak penyakit yang namanya penyakit malaria. Malaria. Ya, lalu saya mencari Baygon itu kemarin-kemarin itu ada di satu tempat. Tetapi tiba-tiba kok tidak ada di situ. Saya cari malam itu. Dan akhirnya saya duduk di tempat tidur. Akhirnya tubuh saya gemetaran, nggak tahu kenapa. Dan saya bergetar seluruh badan saya. Dan kepala saya begitu gemetaran seperti itu. Dan akhirnya saya terbaring di tempat tidur. Saya terbaring di tempat tidur dan akhirnya roh saya dicabutlah dari tubuh saya. Dan saya nggak tahu kenapa, seperti apa ini. Lalu saya melihat tubuh saya ada di tempat tidur. Seperti memang sudah mati. Dan memang saya udah mati waktu itu. Dan akhirnya roh saya diangkat. Diangkat, nggak tahu dibawa kemana. Jadi roh saya melayang-layang. Dan saya pikir apakah saya mau ke surga? Tapi enggak. Apakah saya mau bawa ke neraka? Tapi enggak pada waktu itu. Roh saya hanya melayang-layang. Dibawa ke di mana ada gedung-gedung yang tinggi. Dan saya mendengar suara angin dalam telinga saya. Artinya begitu kencangnya saya dibawa. Roh saya itu. Saya dibawa ke satu tempat di hutan yang begitu luar biasa dan saya merasa ketakutan pada waktu itu. Dan ya karena terus-menerus seperti itu, yang melayang-layang roh saya, akhirnya saya memanggil nama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Sebab hanya Dia yang saya bisa panggil, karena saya dulu ya memang Kristen saya itu ya, dan saya juga sudah dibaptis dan beberapa bulan kemudian saya mengalami yang dimana saya mati gitu ya, dalam ya roh saya diangkat dan akhirnya saya berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Akhirnya roh saya itu dikembalikan lagi, saya dibawa di kamar itu. Dan saya melihat tubuh saya lagi mati gitu, nggak bergerak. Lalu roh saya masuk lagi ke tubuh saya. Dan akhirnya tubuh saya gemetaran lagi. Tubuh saya ditarik ke depan, ditarik ke belakang, bahkan saya digoyang-goyang. Dan akhirnya saya menyadari Tuhan Yesus ada di dekat saya. Dia duduk di samping saya. Dan saya nggak melihat wajahnya, tetapi ada cahaya yang luar biasa di satu kamar itu. Yang tadinya gelap. Dan saya melihat cahaya luar biasa. Dan saya tahu, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Disitulah saya mulai punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak membawa saya kepada maut. Dia tidak membawa saya kepada satu yang namanya neraka. Dia tidak membawa saya kepada satu yang namanya yang menyakiti hati saya. Tetapi justru memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita pada waktu itu, memberikan ketenangan. Yang tadinya stres, yang tadinya udah mau bunuh diri lah. Tetapi oleh karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya, Dia datang dalam hidup saya dan seolah-olah Dia berkata, ini aku, ikutlah aku. Layanilah aku. Dan di situ saya mulai berkata, Tuhan, aku memutuskan untuk saya mau hidup mengikut Yesus selama-lamanya. Dan akhirnya saya diubahkan oleh Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan saya diubahkan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang wanita. Gitu.
Dan saya bertemu dengan seorang wanita, tentunya dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia dari Pulau Jawa, dia datang jalan-jalan di Irian Jaya, dan kebetulan dia masuk gereja di gereja karismatik yang saya pergi untuk beribadah, dan saya juga dibaptis di sana, dan ketemu dengan seorang wanita itu, dan dia justru membawa saya untuk semakin beriman kepada Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu Kak Marintu ceritanya. Oke. Ya. Perjalanan yang luar biasa. Kalau pertama tadi waktu usia masih 1 tahun, Bro Jemi ini sudah diluputkan dari maut oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Dan setelah di Irian Jaya juga nyaris mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan sayang. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dan itu yang dialami oleh Bro Jemi, yang kita tahu hari ini sampai hari ini selalu sehat dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ternyata kesempatan itu selalu Tuhan berikan. Di situ saya menyadari seperti yang disampaikan oleh Bro Jemi tadi, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan meluputkan. Kesempatan itu selalu Tuhan berikan bagi setiap anak-anaknya yang mau berseru kepadanya. Betul ya, Bro Jemi? Ya, buat para pendengar pada malam hari ini, pendengar berita, berbagi cerita malam hari ini, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Bro Jemi, boleh mengetiknya di komentar, di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti tim kami akan memberikan kepada saya untuk kami tanyakan ke Bro Jemi pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kita sangat mengenal sekarang dengan sebuah kegerakan dari timur ke barat. Kegerakan dari timur ke barat. Ternyata Bro Jemi ini juga sudah pernah mengalami juga. Dia bergerak dari timur ke barat, dari Papua ke Pulau Jawa. Nah, bagaimana itu ceritanya? Bisa bergerak dari Manado ke Irian Jaya, terus dari Irian Jaya ke Pulau Jawa. Ya, gimana ceritanya? Ya, waktu saya di Irian Jaya, saya bilang tadi saya ketemu dengan seorang wanita, dan saya berteman dengan dia, dan akhirnya orang tuanya dan juga wanita itu menyuruh saya untuk pergi ke Pulau Jawa. Ya, karena mereka punya harapan bahwa saya harus menjadi hamba Tuhan. Karena bapaknya juga adalah seorang hamba Tuhan, dan wanita ini juga melayani Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya saya diajak oleh seorang wanita ini, dan saya pergilah ke Pulau Jawa. Oh, begitu. Jadi Tuhan memakai seorang wanita ini untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa saya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya saya berada di Pulau Jawa. Dan tentunya saya terus hidup masuk di dalam doa, pujian, penyembahan, dan melalui orang tuanya saya ada di GBI, ya, di gereja GBI ini ya. Tuhan luar biasa, anugerah Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Ternyata dari perjalanan dari Manado ke Irian Jaya bermaksud untuk mengalami hidup jaya. Tetapi apa boleh buat, seorang wanita telah menaklukkan hati Bro Jemi sehingga dia juga harus berpindah ke Pulau Jawa. Saya jadi teringat nih dengan lagu waktu kita masih remaja. Kita juga masih muda ya sekarang ya Bro Jemi, tetapi masa remaja kita ada sebuah lagu berkata, demi cintaku padamu, ke gunung ku ikut denganmu. Wah, semuanya ternyata demi cinta, demi si dia harus, waduh, Bro Jemi ini terbang dari Irian Jaya menuju ke Pulau Jawa. Demi dia, demi cinta, demi yang dicintainya. Kalau boleh mau tahu, apakah wanita itu istri Bro Jemi yang sekarang? Ya, ini istri saya sudah tahu cerita ini. Tentunya yang dulu bukan istri saya, ya bukan jodoh gitu, seperti itu. Oh, bukan ya.
Ya, Yang jelas pasti itu yang terbaik itu adalah istri Bro Jimmy yang sekarang, itu ya. yang terbaik. Yang Amin. sekarang itu adalah istri yang terbaik untuk menyempurnakan kekurangan dari Ya, Bro Jimmy. amin. Betul, Amin. Bro Jimmy? Ya, betul. Ya, kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang lebih hot lagi. Makin malam pertanyaannya itu pasti akan semakin seru. Karena itu jangan beranjak-anjak dari tempat duduk Anda, tetaplah pada acara kami di dalam acara Berita Berbagi Cerita dengan temanya Second Chance atau kesempatan kedua. Nah, setelah itu Bro Jimmy ini juga kita tahu pernah ke sekolah di Proskuneo juga ya, sekolah Ya, musik di betul. sana Ya, yang ada di Proskuneo itu, sekolah musik di sana, dan juga pernah pelayanan ke Lampung. Setelah itu ditempatkan di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, Nah, di Tasikmalaya. Nah, ini juga pernah sampai ke telinga saya karena saya itu generasi berikutnya setelah Bro Jimmy ada di Tasik ya. Waktu itu saya dengar Bro Jimmy ini pernah juga mau bunuh diri lagi di sana. Itu ya, kenapa betul. itu? Kak Marimpu. Kok Iya, pengen bunuh diri? Padahal udah bertobat. iya, ya. Waktu saya udah ada di Tasikmalaya, saya masih ada hubungan dengan seorang wanita ini, dan akhirnya berjalan waktu berbulan-bulan, saya ada di Tasikmalaya. Tiba-tiba kami berpisah. Dan saya pikir dia yang telah membawa saya ke Tuhan. Dia yang telah membawa saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Dan keluarganya juga membawa saya untuk bisa ada di yang namanya sekolah Proskuneo. Ya tentunya Tuhan. Tentunya Tuhan yang ngatur semuanya. Dan saya di Tasikmalaya stres. Saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa bisa begini? Tuhan kan pertemukan saya pada waktu itu saya ada di Timika. Kenapa saya bisa begini Tuhan? Saya udah 4 tahun saya ya berpacaran dengan seorang wanita ini. Tapi kok kenapa saya berpisah dengan dia? Memang pada waktu itu ya saya belum tahu seperti apa hatinya Tuhan dalam hidup saya. Dan akhirnya memang Tuhan sayang sama saya. Akhirnya saya berpisah dengan seorang wanita ini. Karena memang pada waktu itu saya mengandalkan dia. Saya mengandalkan satu-satunya adalah dia. Karena yang di Pulau Jawa cuman dia dan orang tua dan keluarganya. Adalah keluarga saya. Waktu itu saya nggak punya keluarga. Di Tasikmalaya, bahkan di Pulau Jawa, di Bandung, saya nggak punya keluarga. Hanya mereka yang saya pikir mereka adalah keluarga saya. Dan akhirnya saya berpisah, dan saya ketakutan. Dan saya marah sama Tuhan pada waktu itu. Saya marah banget sama Tuhan. Dan akhirnya saya kepengen bunuh diri pada waktu itu. Sebetulnya Tuhan sayang sama saya. Sebetulnya Tuhan berkata, Tuhan sayang sama kamu. Jangan berpindah kasih sayangmu kepada orang lain. Tetapi tetaplah sayang sama saya. Dan akhirnya saya berpisah. Dan situ saya kepengen bunuh diri pada waktu itu. Udahlah Tuhan, saya mau bunuh diri aja. Lebih baik saya mati aja. Akhirnya saya membenturkan kepala saya ke tembok. Tak gitu seperti itu. Tapi kok bisa Tuhan sayang sama saya? Tapi kok bisa Tuhan mencintai saya? Coba kalau saya mungkin mati waktu itu, saya masuk neraka. Otomatis saya masuk neraka. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Pada waktu itu, saya sudah membunuh diri, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Tuhan hindarkan semuanya itu. Dan Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mencintai saya. Dengan kasih yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan akhirnya selama 3 bulan, saya mengalami stres. Saya sudah barewokan, gitu namanya. Saya udah jenggotan, saya udah kumisan. Dan saya udah seperti seorang orang gila seperti itu. Bahkan udah rambut panjang seperti itu. Saya di Tasikmalaya. Dan ada beberapa orang yang tahu tentang saya di Tasikmalaya, bahwa saya sudah ya seperti orang stres begitu. Begitu Kak Maripun. Wah, saya sampai merinding juga mendengarkan cerita Bro
Jimmy pada malam hari ini. Ternyata Ya, Bro Jimmy ini pernah mengalami pingin bunuh diri lagi. Nah, ini jadi pertanyaan nih bagi saya, Bro Jimmy. Bukannya Bro Jimmy ini sudah mengalami kasih Tuhan, tapi kenapa yang namanya spirit bunuh diri ini seperti menghantui, mengikuti Bro Jimmy? Itu gimana itu ceritanya ya? ya, Boleh berbagi? betul Kak Marif. Memang kalau dulunya kita pernah kepengen bunuh diri, itu nanti kalau kita buka celah, itu pikiran di dalam pikiran kita pasti akan seperti itu. Karena dulunya saya mau bunuh diri. Nah, iblis itu ngeri. Kalau kita buka celah, ini bahayanya. Kalau kita belum dilepaskan dengan spirit ini bahaya. Dia akan datang untuk memberikan tawaran buat saya, buat kita semua, untuk bunuh diri. Tetapi puji Tuhan, Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia membuang semua pikiran itu. Dia tetap membela hidup saya. Dia tetap menjaga hidup saya. Jangan sampai saya bunuh diri dan saya masuk neraka. Seperti itu Kak Maripun. Ya, luar biasa. Ya, para pendengar pada malam hari ini, pendengar berita, berbagi cerita pada malam hari ini, kita mendengarkan ternyata ketika kita membuka celah, spirit yang pernah kita alami dulu itu bisa menghantui kita kembali, mengejar-ngejar kita kembali. Barangkali ada mungkin juga di antara para pendengar yang hari ini sedang mengalami kesulitan, bahkan ada yang berniat ingin bunuh diri dan lain sebagainya seperti yang dialami oleh Bro Jimmy ini. Nah, ini waktunya bagi kita berseru kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas seperti yang dialami oleh Bro Jimmy tadi, ya. Bahwa Bro Jimmy itu ternyata, kalau saya sebutkan, ternyata kurang tepat kita ini memberikan tema kita second chance atau kesempatan kedua. Karena Bro Jimmy ini sudah mengalami kesempatan berkali-kali dari Tuhan. Yang pertama tadi kesempatan waktu masih kecil, di Papua juga, di Irian Jaya pernah mengalami kesempatan juga Tuhan berikan lagi. Ketika putus cinta juga, ternyata yang mau bunuh diri lagi. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang berikutnya. Sudah 3 kali kesempatan. Seperti dengan yang disampaikan oleh Bro Jimmy tadi, waktu stres itu, pada sebelum mengalami kesempatan yang ketiga, waktu itu Bro Jimmy itu kumisan, brewokan gitu. Nah, waktu itu katanya karena stres. Nah, sekarang Bro Jimmy ini juga setelah belakangan ini saya lihat penampilannya brewokan lagi, kumisan lagi, bahkan makin tebal, tapi lebih berwibawa sih terlihat ya, lebih terlihat berwibawa. Nah, jangan-jangan Bro Jimmy ini stres lagi, gimana ini? Apa karena stres lagi makanya brewokan lagi, kumisan lagi atau gimana? Coba ceritakan buat kita semuanya. Yang dulu sekarang berbeda, Kak Marimpun. Oh, beda ya. Coba ceritakan Bro Jimmy perbedaannya gimana? Ya, kalau sekarang udah dalam pemulihan, sudah dipulihkan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat. Dan kenapa saya bisa ada berewokan seperti ini? Ya karena saya juga mengalami yang namanya Corona, COVID-19. Dan ketika saya pulang ke rumah, Kak Marimpun, saya pergi keluar, pada ketakutan lihat saya. Mau ketemu saya pada ketakutan. Dan akhirnya saya hanya bercanda dalam hidup saya. Saya mau ini aja, saya barewokan aja, saya mau jenggotan aja, saya mau kumisan aja, supaya ketika saya ada di luar, mereka nggak kenal saya. Seperti itu Kak Marimpun. Dan ini dan juga. Baik. Pikir kita selama ini bahwa Bro Jimmy ini stres lagi. Ternyata brewok yang sekarang itu bukan cuma sekedar ingin stylenya yang pingin rubah style, tetapi karena untuk menyamarkan supaya orang tidak mengenal. Soalnya kalau melihat Bro Jimmy tanpa kumis, tanpa jenggot, nanti orang akan menjauh. Tetapi cara ketika pakai itu hanya untuk menyamarkan saja, Kita akan Kita juga akan mendengarkan sedikit tentang bagaimana ini pengalaman Bro Jimmy ini waktu mengalami COVID-19. Waktu itu cukup lama juga ya Bro Jimmy ini mengalami
Itu coba ceritakan buat kita semua di acara berita, berbagi cerita pada malam hari ini. Ya, ini cerita kisah saya juga di mana saya mengalami yang namanya COVID-19. Itu awal-awalnya di bulan Maret. Saya mengalami virus corona ini. Dan awal-awalnya saya udah sakit banget badan-badan saya. Bahkan tulang-tulangnya seperti saya ditusuk sama paku. Tulang-tulang saya seperti ada satu bisul-bisul yang menyakitkan. Di sini saya udah mulai merasakan, aduh, ada apa dengan hidup saya, ada apa dengan tubuh saya, kok bisa begini? Itu awal-awalnya COVID-19. Dan akhirnya saya mengalami yang namanya juga demam, sakit kepala yang begitu luar biasa, yang sudah nggak tertahankan. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus pergi ke rumah sakit pada waktu itu. Dan saya juga dirawat, dan selama seminggu saya mengalami yang namanya demam tinggi sampai hampir 40 tinggi demam saya. Wow. Bahkan sakit kepalanya luar biasa. Ini yang saya rasakan. Sakitnya luar biasa. Saya katakan lagi, sakitnya luar biasa. Dan demamnya nggak turun-turun. Kepalanya tetap sakit kepala setiap hari. Bahkan saya mengambil ikat pinggang. Saya ikat kepala saya dengan ikat pinggang. Saya kencangkan itu supaya nggak sakit lagi. Tapi ternyata masih juga sakit. Sudah dikasih obat-obatan yang terbaik, tapi masih juga tetap sakit. Dan akhirnya dokter memeriksa tentang penyakit tipes, ya itu tetap negatif. Dan juga liver, ya negatif. Terus demam berdarah juga negatif. Selama seminggu saya dirawat mengalami seperti itu. Sakitnya luar biasa, dan akhirnya setiap hari saya cuma datang kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, tolong saya. Hanya doa itu yang saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Penyakit apa dalam tubuh saya? Dan akhirnya dokter mengambil keputusan selama seminggu. Saya demam, saya sakit kepala selama seminggu, dan dokter mengambil keputusan bahwa saya harus dironsen paru-paru saya. Dan akhirnya keluar ronsen yang pertama, bahwa saya itu ada flek putih di paru-paru saya sebelah kanan bawah, dan dokter mengatakan bahwa itu adalah corona. Padahal saya nggak dikasih tahu sama dokter, hanya istri saya yang tahu. Saya nggak tahu penyakit apa. Dan tiba-tiba saya dipindahkan ke ruang, ya, kamar saya. Isolasi. Ya, dimasukkan ke ruang isolasi, dipindahkan ke ruang isolasi. Dan saya ternyata saya sudah corona, tapi saya nggak tahu. Dan saya tanya kepada dokter, dokter, ini saya sakit apa? Kenapa saya dipindahkan? Kenapa saya diisolasi? Dokter nggak ngomong apa-apa. Tetapi saya harus, kata dokter, harus masuk ke ruang isolasi. Aduh, saya nggak tahu. Dan akhirnya saya dipaksa masuk ke ruang isolasi. Dan setelah itu ronsen yang kedua tetap menyebar yang namanya flek putih dalam paru-paru saya. Dia semakin banyak, bahkan tadinya sebelah kanan, terus pindah sebelah kiri. Sudah menyebar flek begitu cepat. Dan akhirnya di ronsen yang ketiga, sudah mulai penuh dengan flek putih paru-paru saya. Dan saya mulai batuk berdarah. Saya bilang, saya mau mati. Dan saya mulai merasakan ini, saya sakit luar biasa. Selama 2 minggu saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Sudah dikasih obat begitu luar biasa, obat yang terbaik, tetapi masih tetap sakit, masih tetap panas, demam. Dan saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan mau ambil hidup saya, nafas saya, sekarang juga saya siap, Tuhan. Saya udah nggak kuat, sakit banget. Saya udah nggak kuat. Tetapi saya memikirkan bahwa istri belum siap, anak-anak saya juga belum siap untuk menghadapi semuanya ini. Seperti itu. Tapi Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan buat saya. Fleknya sudah menyebar, dan saya batuk darah, keluar darah. Udah dimasukkan oksigen, dan saya nggak tahu mau buat apa lagi. Saya nggak bisa andalkan manusia, tapi yang saya andalkan adalah Tuhan pada waktu itu. Dokter udah angkat tangan, udah nggak bisa apa-apa. Istri saya malam-malam dipanggil sama dokter.
Kata dokter, ibu, kamu sama keluarga berdoa aja, minta mujizat. Kita sudah angkat tangan, udah nggak bisa apa-apa. Karena flek putihnya udah menyebar ke paru-paru. Dan akhirnya terakhir saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kesempatan. Berikan aku kesempatan untuk hidup, Tuhan. Itu doa saya. Berikan aku kesempatan untuk hidup, Tuhan. Berapa kali saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya mendengar hamba-hamba Tuhan meninggal. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa bisa meninggal. Apalagi saya. Saya pikir seperti itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Berikan aku kesempatan untuk aku hidup. Aku bisa melayani-Mu. Aku bisa memberitakan Injil-Mu pada waktu itu. Dan akhirnya besoknya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan, yang tadinya sakit kepala, sudah nggak sakit kepala lagi. Yang tadinya demam, sudah nggak demam lagi. Udah saya tahu ini udah mujizat Tuhan. Dokter datang sama saya dan berkata, ini mujizat. Ini mujizat. Ada apa, dokter? Kok bisa demam bisa turun? Kok bisa sakit kepala hilang? Padahal obatnya sama diberikan kepada saya. Sudah yang terbaik. Dokter juga bingung dan kaget. Lalu dokter berkata, ya iya, kamu sih hamba Tuhan. Kata begitu seperti dokter ngomong ke saya. Otomatis doanya katanya mujarab seperti itu. Amin, amin. Dan dokter juga, ada beberapa dokter yang menangani saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Ya, tadinya ya, ada batuk berdarah, bahkan darah keluar dari mulut. Sudah tidak lagi, itu karena mujizat. Karena saya berdoa kepada Tuhan, beri aku kesempatan Tuhan. Beri aku kesempatan untuk saya bisa hidup dan saya bisa melayani Tuhan. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya bersuka cita. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, wow. Saya nggak mau bilang lagi seperti apa Tuhan itu. Yang saya tahu dia adalah Allah dari segala Allah. Dia Tuhan yang luar biasa. Yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Sakit penyakit apapun, sebesar apapun penyakit itu. Kalau di tangan Tuhan, Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Amin, amin. Iya. Nah, terus tadi kalau Bro Jemi ini kapan taunya? Karena tadi menurut cerita Bro Jemi ini bahwa dokter tidak langsung mengetahukan apa itu penyakit Bro Jemi ini. Nah, kapan taunya bahwa Bro Jemi ini sebetulnya terpapar COVID-19? Ya. Dan bagaimana reaksi Bro Jemi ketika Bro Jemi itu tahu bahwa Bro Jemi ini terpapar COVID-19? Itu ketika ronsen keempat. Ronsen keempat itu sudah mulai hilang. Yang namanya flek putih dalam paru-paru saya. Dan di situ saya udah mulai udah sehat, udah nggak demam lagi, udah nggak sakit kepala lagi, badan saya udah nggak sakit lagi, dan dokter datang kepada saya dan berkata, ini corona. Sebetulnya Bapak mengalami yang namanya virus corona, COVID-19. Saya kaget. Aduh, untung saya baru tahu. Gitu kan? Iya. Gitu. Kalau duluan lebih tahunya lebih menakutkan lagi ya. Iya, lebih menakutkan lagi. Gitu, seperti ya. Kak Maribus. Ya, luar biasa dari perbincangan kita dari acara berita pada malam hari ini, berbagi cerita dengan seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Bro Jemi ini, bahwa Tuhan memberikan selalu kesempatan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kalau saya lihat tadi dari waktu Tuhan memberikan kesempatan selamat dari kematian pada umur 1 tahun, ketika mau bunuh diri juga di Manado juga, di Papua, di Irian Jaya juga, Tuhan berikan kesempatan kedua. Terus ketika stres karena seorang wanita juga, tetap kasih sayang Tuhan memberikan kesempatan yang ketiga. Dan yang terakhir, Tuhan tetap memberikan kesempatan yang keempat. Tuhan berikan kepada Bro Jemi ini, diselamatkan dari kematian. Saya jadi teringat sebuah ayat firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
diluputkannya mereka dari lubang kubur. Nah, ternyata dari sini kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat dan memberikan kesempatan ketika kita berseru. Tadi Bro Jamie ini selalu mengingatkan, saya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ternyata doa dan seruan kita kepada Tuhan akan membuka pintu kesempatan bagi kita. Betul ya, Bro Jamie ya? Iya, iya. Luar biasa. Coba nih kita lanjutkan, semakin menarik nih. Sekalipun sudah bertambah malam, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Coba Bro Jamie ceritakan, ini kan ternyata saya dengar ketika sudah mulai bersih, flek-flek yang ada di paru-paru itu, ternyata masih positif juga ya itu. Gimana Ya, itu? betul, Kak Marinpun. Dan Saya kapan memang itu? Berapa lama sampai baru negatif gitu? selama 3 bulan. Jadi Selama 3 bulan. berpindah-pindah rumah sakit. Ya. Ya, terus Oh. tapi saya berkata dalam hidup saya, dalam hati saya, yang penting saya sudah sehat. Yang penting saya udah nggak sakit kepala lagi, karena memang sakit banget, udah nggak bisa tahan lagi. Yang namanya sakit kepala, yang namanya demam, yang namanya darah keluar dari mulut, itu saya nggak tahan, saya nggak kuat. Tetapi setelah Tuhan menghentikan semuanya itu, saya berbahagia, saya bersuka cita. Dan memang saya masih positif. Tetapi saya berkata saya sudah sehat. Dan saya di swab selama 8 kali positif, dan 2 kali negatif. Itu sudah berpindah-pindah, 3 kali berpindah-pindah rumah sakit. Seperti itu, Kak Marinpun. Berarti swab ke-9 dan ke-10 baru negatif ya? Baru negatif, ya. Waduh, menggenapi kayak hukum Taurat saja 10 ya, jadi genap ya. Luar biasa Bro Jamie ini. Kita melihat bahwa kesempatan, Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Perbincangan kita, berita ini, berbagi cerita ini bukan cuma sekedar kita cerita-cerita saja, tetapi di dalam pembicaraan kita selalu ada kebenaran firman Tuhan yang kita bicarakan, kasih Tuhan yang besar yang kita bicarakan bagi banyak orang, bagi kita semuanya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi Bang Jimmy, Bro Jamie ini sampai 4 kali. Tetapi tidak semua orang Tuhan berikan kesempatan sampai sebanyak 4 kali. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi lewat pembicaraan kita, obrolan kita malam hari ini, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus pergunakan dengan baik, ya. Amin, amin. Pergunakan kesempatan itu dengan baik. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan kita masih hidup hari ini, berarti kesempatan untuk kita semakin bergantung, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan. Karena sekalipun kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita berseru kepada nama Tuhan, maka Dia sang penyelamat yang memberikan jalan keluar dan kesempatan bagi kita. Baik, Bro Jamie, mungkin ada sesuatu pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para pendengar, saudara-saudara, teman-teman kita pada malam hari ini untuk menguatkan iman mereka di tengah-tengah kesesakan pada hari ini, sesuai dengan apa yang Bro Jamie alami selama ini. Boleh disampaikan pesan-pesan? Ya, pesan saya adalah mari sama-sama kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena yang saya rasakan pada waktu saya mengalami yang namanya COVID-19, itu nggak sendirian. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala saya, bahkan wakil-wakil gembala, bahkan para teman-teman saya yang begitu mendukung, yang begitu mendoakan saya, sehingga saya menjadi orang yang kuat pada waktu itu. Dan saya tahu ini adalah doa-doa dari orang-orang benar, sehingga saya bisa diselamatkan, saya bisa diangkat oleh Tuhan kembali. Dan saya bersyukur, saya punya pemimpin, saya bersyukur juga punya teman-teman, hamba-hamba Tuhan, yang begitu luar biasa, mendukung dan mendoakan. Dan pesan saya, malam hari ini, mari sama-sama kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebab itulah kekuatan kita. Kita tidak sendirian. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah COVID-19, kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan. Dan kita juga punya teman-teman. Kita juga punya pemimpin. Kita punya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
yang begitu takut akan Tuhan. Mereka berdoa buat kita. Dan mari sama-sama kita juga berdoa buat orang-orang lain. Buat teman-teman kita. Berdoa orang-orang yang mengalami yang namanya pandemi ini. Kita berdoa biar mereka boleh bertemu dengan Yesus melalui penyakit ini. Biar mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan saya mau bilang juga malam hari ini di siaran ini. Mungkin engkau ada di siaran ini. Engkau sedang mendengarkan kesaksian. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berseru kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, mungkin engkau mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Mungkin engkau ketakutan. Mungkin engkau kepengen bunuh diri. Mungkin engkau, ya udahlah, saya udah banyak persoalan, masalah, bahkan mana berkat. Tapi saya mau katakan malam hari ini, saya ngalamin di mana saya bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup memberkati orang banyak. Sanggup memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sanggup melakukan mujizat-mujizat. Mari sama-sama berharap dan terus memanggil nama Yesus. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan Tuhan ajarkan kepada saya ketika saya mengalami COVID ini. Dimanapun saya berada, saya tetap memanggil nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Waktu saya di jalan, saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau ada dalam hidup saya. Waktu saya ada di WC, maafkan saya. Saya lagi kencing, saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih. Dimanapun saya berada, saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya memanggil nama Tuhan. Dan saya percaya, kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Yaitu Kak Marimpo. Puji Tuhan. Saya percaya pesan-pesan yang disampaikan oleh Bro Jimmy ini akan menguatkan dan memberkati kita. Dan sekarang, Bro Jimmy ini akan bernyanyi, menaikkan sebuah pujian dan berdoa buat kita. Dan setelah itu nanti akan saya tutupi dalam doa. Yuk, silahkan Bro Jimmy. Ya, saya akan nyanyikan pujian ini. Dan pujian ini ketika saya ada di ruang isolasi, Tuhan taruh pujian ini dalam hati saya. Dan izinkan saya menyanyikan pujian ini. Dan biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhir namamu di dalam hatiku. Kau selalu kuandalkan di dalam setiap langkahku. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Ketika aku datang memanggil namamu, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Oh, Yesus, Yesus, penolong ajaib, kau ku percaya. Oh, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, penolong ajaib, kau ku percaya. Ya, saya berdoa buat mungkin orang-orang yang sedang ada di siaran ini, dan mungkin engkau sedang mengalami
yang namanya sakit penyakit, dan mungkin engkau sedang mengalami yang namanya putus asa. Mungkin engkau sedang mengalami yang namanya kekurangan. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan mujizat. Amen. Tuhan nyatakan kesembuhan. Amin. Bagi setiap kami ya Tuhan, yang mengalami penderitaan, penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Apapun penyakit mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap mereka yang mungkin mau bunuh diri. Tuhan, angkat setiap spirit ini Tuhan. Angkat setiap roh bunuh diri ini ya Tuhan. Amen. Sehingga mereka bangkit kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan lepaskan dan bebaskan mereka dari segala roh spirit ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan. Setiap mereka yang sudah diberikan kesempatan. Tuhan, dalam kesempatan ini ya Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Yesus. Di kesempatan ini ya Tuhan, yang Kau beri kesempatan kepada setiap orang-orang yang Tuhan ada dalam siaran ini ya Tuhan. Engkau nyatakan sesuatu bagi setiap mereka ya Tuhan. Engkau buka jalan, di kesempatan ini Engkau buka jalan. Engkau nyatakan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga dalam kesempatan ini, mereka hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam siaran ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan nyatakan jalan keluar. Tuhan nyatakan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Bro Jemi pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bro Jemi biar semakin Tuhan pakai, keluarganya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun dia berada, biar dia menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin sehat, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bro Jemi buat kesaksiannya. Amin, amin. Dan berbuah bagi Kristus. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, teman-teman, saudara-saudara semua, demikian perbincangan kita malam hari ini di dalam acara Berita, Berbagi Cerita. Masih banyak kesaksian-kesaksian lagi yang banyak yang akan memberkati dan menguatkan iman kita supaya kita semakin berbuah. Saya percaya dengan kesaksian kita maka iblis dikalahkan, seperti firman Tuhan berkata, karena iblis dikalahkan dengan kesaksian kita dan perkataan-perkataan iman yang kita ucapkan dengan fokus kepada Tuhan. Baik, ternyata waktu juga yang akan memisahkan kita karena perjumpaan kita tidak terasa sudah 1 jam. Kita akan berpisah dalam acara Berita pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali di acara Berita selanjutnya. Tentunya akan lebih menarik dan akan semakin memberkati kita semuanya. Selamat malam buat teman-teman semuanya dan God bless you.